Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-6 ini, kita akan membahas sifat kelengkapan part 2. Bersama saya, Nurul Husna Mustika Sari. Yang akan kita bahas yaitu sifat kelengkapan, sifat Archimedes, dan teorema densitas. Teorema 1. Diketahui S adalah himpunan bagian tak kosong dari R yang terbatas ke atas. Dan A adalah suatu bilangan di R. Didefinisikan himpunan A plus S yaitu A ditambah S untuk setiap S anggota S. Maksud dari himpunan A plus S adalah setiap anggota himpunan S ditambahkan dengan A. Maka berlaku supremum dari himpunan A plus S sama dengan A plus supremum S. Bukti. Misalkan U adalah supremum dari S. Maka X kurang dari sama dengan U untuk semua X anggota S. Jadi karena U adalah supremum, maka U itu lebih dari sama dengan X. Kemudian, kedua ruas kita tambahkan dengan A. Menjadi A plus X kurang dari sama dengan A plus U untuk semua X anggota S. Sehingga A plus U itu adalah batas atas dari himpunan A plus S. Karena A plus U adalah batas atas, maka supremum dari A plus S itu kurang dari sama dengan A plus U. Hal ini terjadi karena supremum adalah batas atas yang paling kecil. Selanjutnya, kalau tadi U adalah supremum dari S, sekarang kita misalkan U adalah batas atas dari himpunan A plus S. V. V adalah sebarang batas atas dari himpunan A plus S. Maka A plus X kurang dari sama dengan V untuk semua X anggota S. Jadi karena V batas atas dari A plus S, maka V itu lebih dari sama dengan A plus X. Kemudian, kedua ruas kita kurangi dengan A, sehingga diperoleh X kurang dari sama dengan V min A untuk semua X anggota S. Sehingga V min A adalah batas atas dari himpunan S. Padahal tadi kita punya U itu adalah supremum dari himpunan S. Supremum itu batas atas yang paling kecil. Sehingga U kurang dari sama dengan V min A. Dengan menambahkan kedua ruas dengan A, diperoleh A plus U kurang dari sama dengan V. Atau A plus U itu kurang dari sama dengan supremum A plus S. Mengapa seperti itu? Karena tadi V adalah sebarang batas atas dari himpunan A plus S. Sehingga supremum itu kan termasuk batas atas. Sehingga pada A plus U kurang dari sama dengan V, V-nya itu bisa kita gantikan dengan supremum A plus S. Dari hasil pertama, kita punya A plus U kurang dari sama dengan supremum A plus S. Kemudian hasil kedua, kita punya supremum A plus S kurang dari sama dengan A plus U. Dari dua hasil ini bisa kita simpulkan bahwa supremum A plus S itu sama dengan A plus U. Sedangkan tadi U adalah supremum S, sehingga A plus U itu sama dengan A plus supremum S. Jadi supremum A plus S itu sama dengan A ditambah supremum S. Teorema 1 telah terbukti.
Berikutnya adalah sifat Archimedes. Jika X anggota R, maka ada NX anggota N. Sedemikian sehingga X kurang dari NX. Nah, N ini adalah himpunan bilangan bulat positif. Maksud dari sifat Archimedes ini adalah bahwa himpunan bilangan bulat positif itu tidak memiliki batas atas. Bukti, kalau misalkan sifat tersebut salah, maka kita buat sebaliknya, yaitu kalau tadi X kurang dari NX, maka lawannya adalah N kurang dari sama dengan X. Jadi jika sifat tersebut salah, maka N kurang dari sama dengan X untuk semua N anggota himpunan N. Nah, N itu kan adalah anggota dari himpunan bilangan bulat positif. Sehingga karena X-nya itu lebih dari sama dengan N, maka X adalah batas atas dari N. Nah, berdasarkan teorema kelengkapan, kalau himpunan memiliki batas atas, maka dia punya supremum. Tadi X adalah batas atas dari N, maka himpunan N itu memiliki supremum. Kita namakan sebagai U. Karena U supremum dan U dikurangi 1 itu sudah pasti kurang dari U. Maka U-1 bukan merupakan batas atas. Jadi U adalah batas atas yang paling kecil. Oleh karena itu U dikurangi 1 sudah bukan merupakan batas atas N. Karena U-1 bukan batas atas N, maka berdasarkan lemma ada bilangan M anggota N. Sedemikian sehingga U-1 kurang dari M. Kita tambahkan kedua ruas dengan 1, diperoleh U kurang dari M plus 1. Nah, tadi kan permisalannya U adalah supremum. Nah, di sini malah ternyata U itu kurang dari M plus 1, padahal M plus 1 itu anggota dari N. Berarti U bukan supremum dong, karena dia malah kurang dari anggota N. Sehingga kontradiksi dengan pernyataan bahwa U itu adalah supremum, atau kontradiksi dengan pernyataan bahwa U adalah batas atas. Oleh karena itu, himpunan N itu tidak memiliki batas atas. Kemudian kita ke akibat 1. Akibat 1 ini nanti akan menggunakan sifat Archimedes dalam pembuktiannya. Akibat 1. Jika S adalah himpunan seper N untuk setiap N anggota N, maka infimum dari S adalah 0. Bukti, kita misalkan infimum dari S adalah W, maka W kurang dari sama dengan seper N untuk semua N anggota himpunan N. Nah, W ini sudah jelas bahwa dia lebih dari sama dengan 0. Kemudian, berdasarkan sifat Archimedesnya tadi mengatakan bahwa jika X anggota R, maka ada NX anggota N. Sedemikian sehingga X itu kurang dari NX. Jadi X-nya anggota R, NX-nya itu anggota himpunan N. Nah, di sini kalau kita punya epsilon anggota R, maka seper epsilon juga merupakan anggota R. Oleh karena itu, seper epsilon itu kurang dari N untuk suatu N anggota himpunan N. Atau berdasarkan sifat Archimedes, untuk sebarang epsilon anggota R, maka seper epsilon juga anggota R. Maka ada N anggota himpunan N, sedemikian sehingga seper epsilon itu kurang dari N. Seper epsilon kurang dari N itu ekuivalen dengan seper N kurang dari epsilon. Nah, dari
hasil-hasil di atas, yaitu tadi kita punya W kurang dari sama dengan 1/n, 0 kurang dari sama dengan W, dan 1/n kurang dari epsilon. Kita urutkan dari yang paling kecil, yaitu 0, kemudian W, kemudian 1/n, kemudian epsilon. Jadi kita punya 0 kurang dari sama dengan W, kurang dari sama dengan 1/n, kurang dari epsilon. Untuk setiap epsilon lebih dari 0. Maka berdasarkan teorema W sama dengan 0. Sehingga infimum dari S yaitu W itu sama dengan 0. Kemudian ada akibat 2 yaitu jika T lebih dari 0 maka ada NT anggota himpunan N sedemikian sehingga 0 kurang dari 1/nt kurang dari T. Jadi kalau ada T lebih dari 0, maka di antara 0 dan T itu ada bilangan 1/n, dengan N-nya itu adalah anggota himpunan bilangan bulat positif. Akibat 3. Jika Y lebih dari 0, maka ada NY anggota himpunan N. Sedemikian sehingga NY-1 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan NY. Nah, maksud dari akibat 3 ini adalah bahwa sebarang bilangan real itu pasti terletak di antara dua bilangan bulat positif yang berurutan. Kemudian teorema densitas. Jika X dan Y adalah sebarang bilangan real dengan X kurang dari Y, maka ada bilangan rasional Q. R anggota Q sedemikian sehingga X kurang dari R kurang dari Y. Nah, ada 3 kemungkinan. Yang pertama, kalau X-nya sama dengan 0. Kalau X-nya sama dengan 0, maka Y-nya lebih dari 0. Mengapa? Karena tadi X kurang dari Y atau Y lebih dari X. Jadi kalau X-nya 0, maka Y-nya lebih dari 0. Berdasarkan akibat 2, maka terdapat P anggota N sedemikian sehingga 1/P kurang dari Y. Mengapa seperti itu? Karena tadi akibat 2 mengatakan jika T lebih dari 0, maka ada NT anggota N sedemikian sehingga 0 kurang dari 1/nt kurang dari T. Kita ambil bagian belakangnya saja, yaitu 1/nt kurang dari T. Jadi kalau Y-nya lebih dari 0, maka ada 1/P kurang dari Y. Dengan P-nya itu adalah anggota himpunan N. Sehingga bilangan rasional 1/P itu memenuhi X kurang dari R kurang dari Y. Itu untuk X-nya sama dengan 0. Kemudian untuk X-nya lebih dari 0, diketahui X-nya kurang dari Y, sehingga Y dikurangi X lebih dari 0. Berdasarkan akibat 2, ada N anggota himpunan N sedemikian sehingga 1/n anggota Y min X. Nah, maksudnya begini. Tadi Y min X itu lebih dari 0, maka dari akibat 2 ada anggota himpunan bilangan bulat positif, misalkan namanya N kecil, sehingga 1/n itu kurang dari Y min X. Nah, ini kalau kita kalikan kedua ruas dengan N diperoleh 1 kurang dari NY dikurangi NX. Kemudian kita tambahkan kedua ruas dengan NX diperoleh 1 plus NX kurang dari NY. Nah, berdasarkan akibat 3, kita memiliki NX lebih dari 0. Dari mana ini? Tadi N itu anggota himpunan N dan X tadi dimisalkan lebih dari 0, maka N dikalikan X itu pasti lebih dari 0. Nah,
dari akibat 3, kalau nx-nya lebih dari 0, maka ada M anggota himpunan N, sedemikian sehingga M-1 kurang dari sama dengan nx kurang dari M. Nah, di sini kedua ruas kita tambahkan dengan 1 diperoleh, oh ya, ini hanya pada yang bagian kiri ya yang ditambahkan dengan 1, sehingga diperoleh M itu kurang dari sama dengan N plus 1. Maaf, ini harusnya M kurang dari sama dengan NX plus 1. Tipe ya itu. Nah, jadi 1 ditambah NX itu kurang dari NY. Itu dari hasil yang pertama. Kemudian hasil yang kedua kita punya M kurang dari sama dengan NX plus 1. Yang itu tipe tadi. Dari kedua hasil itu kita urutkan, maka yang paling kecil adalah M, kemudian NX plus 1, kemudian NY. Jadi bisa dituliskan M kurang dari sama dengan NX plus 1 kurang dari NY. Nah, di sini berarti M itu kurang dari NY ya. Nah, NX kurang dari M itu kita peroleh dari yang bagian atas. Kemudian M kurang dari NY itu kita peroleh dari hasil yang barusan. Nah, dari yang dua ini kita urutkan, paling kecil adalah NX, kemudian M, kemudian NY. Atau dituliskan NX kurang dari M kurang dari NY. Kemudian kita bagi semuanya itu dengan N, sehingga diperoleh X kurang dari M per N kurang dari Y. Jadi kita bisa ada bilangan rasional R yaitu M per N yang memenuhi X kurang dari R kurang dari Y. Sehingga dapat disimpulkan, oh ya, ini baru untuk X-nya lebih dari 0. Selanjutnya untuk X-nya kurang dari 0 atau min X yang lebih dari 0. Nah, ini tidak perlu saya buktikan secara langsung karena nanti caranya serupa dengan kasus X lebih dari 0. Sedemikian sehingga nanti ada bilangan rasional R yang memenuhi X kurang dari R kurang dari Y. Sehingga teorema densitas sudah selesai dibuktikan. Jadi maksud dari teorema densitas ini adalah untuk di antara sebarang dua bilangan real itu pasti ada suatu bilangan rasional di antara kedua bilangan real tersebut. Nah, dari teorema densitas itu memunculkan akibat 4, yaitu jika X dan Y adalah bilangan real dengan X kurang dari Y, maka ada bilangan irasional Z. Sedemikian sehingga X kurang dari Z kurang dari Y. Jadi maksudnya kalau di teorema densitas tadi itu di antara dua bilangan real pasti ada bilangan rasional. Nah, kalau akibat 4 ini maksudnya adalah di antara dua bilangan real pasti ada bilangan irasional yang terletak di antara kedua bilangan real itu. Ya, saya rasa cukup untuk pertemuan ke-6 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.